Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rahmat dengan NIM 2106037. Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari L2 pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Yang pertama ini indikator yang harus terpenuhinya yaitu bagaimana proses kompilasi bahasa pemrograman tertentu. Sebelum pada proses kompilasi, kita bahas ulang definisi dari kompilasi itu sendiri ya. Kompilator adalah program khusus yang memproses pernyataan yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu dan mengubahnya menjadi bahasa mesin atau kode yang digunakan oleh prosesor komputer. Jika kita mengkompilasi bahasa pemrograman, misalnya C atau C++ dan juga C++, maka akan kompilator mengambil kode program, kode sumber, dan mengubah kode sumber menjadi modul bahasa mesin disebut objek atau file objek. Ada 3 jenis compiler, yaitu compiler lintas tunggal, 2 pass compiler, dan compiler multipass. Sekarang pada prosesnya ya, proses kompilasi, proses penulisan compiler biasanya kode sumber akan ditulis dalam beberapa komputer yang dapat dibaca manusia. Kemudian proses kompilasi dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu tahap analisa atau front end, menganalisis source code dan memecahnya menjadi bagian-bagian dasarnya, menghasilkan kode level menengah dari source kode input yang ada. Kemudian ada tahap sintesa back end ya, membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuknya. Kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui pada saat pengkompilasian program, yaitu yang pertama ini ada tahapan analisa front end ya. Analisa leksikal scanner berfungsi memecah teks program sumber menjadi bagian-bagian kecil yang mempunyai satu arti yang disebut token, seperti konstanta, nama variabel, keyword, dan operator. Kemudian yang kedua ada analisa sintaks, berfungsi mengambil program sumber sudah dalam bentuk barisan token dan menentukan kedudukan masing-masing token berdasarkan aturan sintaksnya, dan memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Dan yang terakhir ini ada analisa semantik, berfungsi menentukan validitas semantik keberartian program sumber. Biasanya bagian ini digabung dengan pembangkit kode antara interpret dan interpret kode generator. Kemudian ada tahapan sintesa atau backend ya. Yang pertama ini ada pembangkit kode antara, berfungsi membangkitkan kode antara. Kemudian ada kode optimization, berfungsi mengefisienkan kode antara yang dibentuk. Objek kode generation untuk yang ketiga, berfungsi membangkitkan kode program target dalam bahasa target yang ekivalen dengan bahasa sumber. Kemudian ada yang keempat ini misalnya dari antara sintesa dan juga analisa. Yang keempat ini ada simbol table manajemen, berfungsi mengelola tabel simbol selama proses kompilasi. Tabel simbol adalah struktur data yang memuat record untuk tiap identifier dengan atribut-atribut identifier itu. Penanganan kesalahan atau error handler, berfungsi menangani kesalahan yang berlangsung selama proses kompilasi. Kemudian berikut proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++ ya. Jadi kita mencontohkannya pada program C++ untuk kompilasinya. Program C++ ditulis dengan ekstensi .cpp. Agar dapat dieksekusi atau dijalankan, maka program harus dikompilasi terlebih dahulu menggunakan compiler C++. Proses kompilasi adalah file sumber .cpp bersama dengan file header.h diterjemahkan dulu oleh compiler C++ sehingga menjadi kode objek .obj. Format file objek ini adalah biner, berkode 0 dan 1 selanjutnya. Semua file objek bersama dengan file pustaka .lib dikaitkan menjadi suatu
satu oleh linker dan hasilnya adalah file executable.j ya. Jadi ini ya, tuh. Program sumber.cpp, file header.hpp, di compiler ke C++ menjadi file object.ob, kemudian diproses oleh linker dan file pustaka.lib ini masuk ke linker, kemudian file object.obj juga masuk ke linker, dan akhirnya membuat file executable.exe, proses pembentukan file executable. Kemudian yang kedua ya indikatornya, yaitu buatlah contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan minimal 5. Berikut saya membuat 5 ya. Contohnya yang pertama ini M, IB pergi ke tempat naik KNDR. IB ini kita isikan sebagai ibu dan bibi, dan tempat ini TMPT ini masukkan nama tempatnya itu pasar dan warung. Kemudian KNDR ini kita masukkan ojek dan angkot kendaraannya ya. Contoh penerapannya nah ini. Ibu pergi ke pasar naik ojek. Nah, ini bisa. Soalnya kan si aturannya ini seperti ini. Jadi si variabel IB kemudian variabel TMPT KNDR diganti dengan isinya gitu. Kalau ibu pergi ke ojek naik pasar itu kan nggak bisa ya, itu salah karena si isi dari variabelnya itu ini gitu, isi dari IB ini, kemudian pasar juga ini, TMPT ini ya, warung dan pasar, kemudian KNDR ini. Yang selanjutnya juga ini sama ya, ini OAK makan SN di dapur. Jadi contohnya ini Rizky makan roti di dapur. Ini variabelnya TPT, kemudian DET. Ini penulisan variabel juga ditulis dengan alfabet ya. Kalau ininya terminalnya ini ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini seperti dalam aturan ya. Ini sama ya semuanya. Yang penting si ininya itu si variabel itu ditulis dengan alfabet. Ini alfabet juga sama. Kemudian ini aturannya ya, aturan produksi yang harus perhatikan. Aturan tentang bagaimana suatu bahasa dibangkitkan. Kemudian notasi aturan produksi A menjadi B. Ini alfa menjadi beta. Aturan produksi sebelah kiri sumber dan aturan sebelah kanan hasil. Nah, ini sumbernya. Sumbernya ini sebelah kiri. Si variabelnya ini hasilnya gitu. Kemudian aturan produksi disusun oleh terminal komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil, variabel komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Nah, ini bedanya ini. Nah, ini UKR ini kan ini huruf besar ini sebagai variabel ya. Kemudian ini yang huruf kecilnya ini sebagai terminal. Kemudian aturan produksi merupakan notasi bahasa yang dapat digunakan pada berbagai jenis bahasa pada hierarki COM/SKY. Untuk ketentuan aturan produksi yaitu A tidak boleh E atau kosong ya. A tidak boleh terminal, jadi A-nya tidak boleh terminal. Sekian ya penjelasannya, karena dengan 2 soal maka penjelasannya sekian, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya.